Selamat siang adik-adik kelas D. Jadi hari ini kita akan membahas ya, soal ujian tengah semester yang minggu lalu dikerjakan ya. Membahas mengenai jawabannya yang adik-adik sudah mengirim. Ya. Jadi pada soal ini sebenarnya yang dikerjakan itu adalah menggunakan metode Newton-Raphson ya. Mencari suatu akar polinom menggunakan metode Newton-Raphson ya. Jadi akar polinom dari sebuah fungsi y sama dengan fx setengah x pangkat 4 tambah 2x kuadrat kurang k ya. Apa itu k? K itu diambil dari digit terakhir NIM Anda. Nah, ini banyak yang keliru ya. Nanti Pak akan jelaskan kelirunya di mana. Ya. Jadi kalau adik-adik punya digit terakhirnya 0, maka k-nya itu 10 sehingga fungsinya adalah fx sama dengan setengah x pangkat 4 tambah 2x kuadrat kurang 10. Ya, seperti itu ya. Kalau digit terakhirnya 1 berarti k-nya 11, digit terakhirnya 12, 2 berarti k-nya 12, digit terakhirnya 3, k-nya 13. Dan tebakan awal, karena di Newton-Raphson dia hanya menggunakan sebuah nilai awal, maka nilai awalnya x0-nya adalah 2, serta maksimal iterasinya 7 ya. Sedangkan yang NIM Anda yang akhirnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, nilai K itu adalah NIM terakhir Anda itu sendiri ya. Jadi misalnya NIM Anda akhirnya 9, berarti Y sama dengan fx sama dengan setengah x pangkat 4 tambah 2x kuadrat kurang 9 gitu ya. Dengan x0 adalah minus 2 dan maksimal iterasinya 7. Pertanyaan nomor 2 itu adalah tentukan akar, tidak menggunakan program gitu ya. Jadi boleh adik-adik menggunakan ya, penyelesaian dari program MATLAB, tetapi dibahas ya di nomor 2 ya. Misalnya dia menggunakan pakai Excel ya, atau ditaruh di tabel tapi dijelaskan ya langkah per langkah, step per step dari setiap iterasi ya. Nah, dari soal ini kita akan lihat ya, pekerjaan adik-adik ya kelas D UTS ya. Kita klik ya di Google Classroom ya. Yang mengirim baru 7 orang ya. Nah, 7 ya. Nah, dari 7 ini coba kita lihat ya satu-satu. Ya, oke, Adik Mandala ya. Nah, kalau Adik Mandala ini dia men-sharing dari Google Drive ya, tetapi dia membutuhkan request access ya. Jadi Adik Mandala harap membuka Google Drive-nya ya. Nanti kalau tidak bisa dibuka, nilai Anda tidak bisa jawaban Anda tidak bisa diperiksa ya. Jadi Anda melakukan menempatkan di Drive, Google Drive ya, tapi tidak bisa dibuka ya. David Kido ya. Coba kita buka David Kido. Ya, sambil menunggu lagi loading. Jadi ada berapa tahapan ya dalam pengerjaan. Yang pertama, mengerjakan harus menggunakan metode yang tepat sesuai pertanyaannya. Jadi kalau kemarin di kelas B ada mahasiswa yang mengerjakan metode yang lain ya. Selain yang disuruh di soal. Berarti apa? Itu berarti copy paste, tidak melihat gitu ya.
Mudah-mudahan di kelas D ini semuanya mengerjakan metode sesuai suruhan. Oke, ini David Kido. NIM-nya 18120052. Digit terakhirnya 2, berarti nilai K-nya adalah 12 ya. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi kesalahan yang paling pertama adalah ini ya. Fungsinya itu fx-nya setengah x 0 pangkat 4 tambah 2x0 kurang 6. Nah, jadi ini kesalahan pertama. Harusnya menggunakan 12 ya. K-nya 6. K-nya 6 dari mana? Ya, karena mungkin saja copy paste dari temannya lain yang ininya digit terakhirnya 6 ya, David. Jadi ini juga salah. Oke, turunannya mungkin betul karena 6-nya hilang ya. Oke. Jadi ini contoh yang salah ya. Metodenya digunakannya betul, yaitu metode Newton-Raphson ya. Oke. Coba yang lain ya. David Delviocolo. Nah, ini adalah digit terakhirnya 9 ya. 9 ya, ini. Nomor 1 juga jangan terlalu banyak. Anda copy paste atau mengambil cukup poin-poinnya saja ya. Jangan seluruhnya di copy paste ya. Pak tidak akan membaca berlembar-lembar begini ya. Ada metode second-nya. Wah, ini sama dengan kelas-kelas yang lain. Cukup yang sesuai dengan pertanyaannya saja ya. Coba nomor 2, tadi 9 ya, setengah x pangkat 4 tambah 2x kuadrat kurang 9. Oke. Oke, apakah dia menggunakan 9? Oke, menggunakan 9. Epsilonnya 0,01 ya. Oke, kita lihat outputnya ya. Oke, nanti kita akan bahas ya penjelasan di MATLAB-nya. Jadi perhatikan adik-adik ya. Jadi pada membuat program di MATLAB yang pertama adalah membuat deskripsi program ya. Mudah-mudahan ini kelihatannya. Kalau tidak kelihatan, nah nanti Pak akan pindahkan ke editor lain, ke Word ya, biar lebih jelas ya. Jadi pertama deskripsi program, ya, Pak copy saja, dipindahkan saja. Nah ini di lembar berikutnya ya. Ya, mudah-mudahan ini sudah kelihatan ya. Oke, pakai language-nya Indonesia biar. Oke, ya, jadi pertama, kalau bagaimana kita menginput sebuah inputan dari keyboard, ya kita mendefinisikan seperti ini. Input ya, input nilai digit terakhir NIM Anda ya, boleh kita input, dibuang di sebuah variabel dNIM ya, digit NIM. Baru dNIM itu kita isi ke ini dNIM digit akhir NIM ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau Anda mau menginput boleh seperti ini. Nah, jadi dNIM, setelah itu max iterasinya, input maksimum iterasi yang tadi 7 ya, atau Anda langsung mengassign ya, max iterasi ya, misalnya max iterasi sama dengan 7. Nah, ini juga boleh ya. Atau Anda menginput untuk mensimulasikan, itu juga boleh ya. Oke, setelah itu max iterasi kita isi ya. Nah, Pak membuat kondisi, ya, kalau adik-adik semua cukup menggunakan x0-nya. Jadi K-nya berapa, x0-nya berapa gitu. Langsung saja ya. Agar memudahkan pekerjaan, Pak sudah membuat kondisi kalau
digit akhirnya NIM-nya 0, maka X0-nya 2, K-nya 10. Digit terakhirnya 1, berarti K-nya 11, X0-nya 2. Digit terakhir 2, K-nya 12, X0-nya 2. Digit terakhirnya 3, K-nya 13, X0-nya 2. Else berarti digit terakhirnya bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti X0-nya minus 2, K-nya adalah digit danim tadi sendiri ya, nilai dari digit Anda. Kalau digit terakhirnya 4 berarti K-nya 4, 5 berarti 5, dan seterusnya sampai 9. Oke. Selanjutnya kita menentukan nilai fx dan f turunan. Untuk membuat fungsi turunan, Anda harus punya pengetahuan berkaitan dengan fungsi derivatif ya. Oke, Pak sudah jelaskan sebelumnya. Fungsi derivatif itu seperti apa? Kalau misalnya sebuah y sama dengan a x ya pangkat b ya, berarti y aksennya atau turunan dari y adalah sama dengan b dikali a ya kali x ya pangkatnya b dikurangi 1 gitu ya. Ini pemangkatannya ya. Itu rumus umumnya ya. Kalau konstantanya berarti di fungsi turunannya hilang ya. Berarti kita lihat di sini ya. Ini kita menggunakan template dari soal ya, jadi ada logo-logonya ya. Nah, jadi fx-nya setengah x pangkat 4, x0 pangkat 4 tambah 2x0 kuadrat kurang k ya, k-nya. Setelah itu kalau turunan berarti 4 dikalikan dengan koefisiennya 4 kali 0,5, 4 kali setengah ya 2. X0-nya berpangkat 4 dikurangi 1, 4 kurang 1, 3 ya. Baru ditambah dengan pangkat 2, pindahkan ke depan dikalikan dengan koefisien, berarti 2 kali 2, 4, dikali X0 pangkat. Nah, pangkatnya 2, 2 kurang 1, 1. Jadi 4x0 pangkat 1. Pangkat 1 tidak biasa ditulis gitu ya. Setelah itu kita cek syarat ya di algoritmanya tadi ya, kita lihat ya di MATLAB tadi. Kalau fungsi yang tidak mempunyai turunan maka prosesnya gagal. Baru kita eksekusi di else-nya ya. Oke, di else-nya sepertinya ini fontnya terlalu besar ya. Diturunkan 16 coba. Oke. Nah, kita mulai dengan iterasinya isi 1 ya, x baru ya, sesuai rumus, sesuai algoritma x baru adalah x0 dikurangi fx diambil dari fungsi fx dan bagi f1x diambil dari f aksen x ya. Oke. Setelah itu cek epsilon, rumusnya adalah tanda mutlak dalam fungsi MATLAB-nya ABS dari x baru kurang x0 ber x baru ya. Setelah itu, nah ini adalah karena matriks menuliskan isi dalam bentuk MATLAB menuliskan isian dalam bentuk matriks, maka kita membuat matriks yang isinya adalah nanti iterasi ada x0, x baru, fx, f1x seperti cek dan cek epsilon. Anda ingat waktu di Excel kita membuat dalam kolom-kolom ya. Jadi di MATLAB juga kita buat dalam kolom-kolom matriks ya. Yang isinya di kolom pertama adalah iterasi, di kolom yang kedua adalah x0, di kolom ketiga x baru, kolom keempat fx, kolom kelima f1x, kolom keenam cek epsilon. Boleh ditambah, boleh dikurangi ya. Tergantung dari isian dari kolom-kolomnya. Setelah itu baru kita melakukan iterasi. Jadi program akan mengiterasi selama cek epsilonnya itu lebih besar dari epsilon. Dan kalau cek epsilonnya sudah sama dengan epsilon, maka akan keluar dari looping. Ya. Jadi ketika dia masuk, maka iterasinya
akan bertambah 1 ya. Baru ditulis lagi, dicek lagi ya. Nah, hitung lagi. Nah, X barunya kita hitung ya. Setelah itu cek epsilonnya kita hitung lagi ya. Setelah itu baru X0 sama dengan X baru. Ya. Kalau X0-nya sudah berubah diisi X baru, maka Fx dengan F1X-nya juga akan diisi lagi ya. Setelah itu baru ini Anda perhatikan ya. Anda perhatikan ini matriksnya diisi hasil-hasil yang mana? Hasil dari iterasi yang pertama ya. Hasil dari statement yang pertama ya. Ini setelah itu ditambahkan dengan hasil dari setelah masuk ke iterasi ya. Jadi nanti di output dari program itu adalah matriks ya, matriks awal ditambah dengan matriks setelah iterasi. Dia akan mengenerate terus hasil dari setiap baris ya. Oke, setelah itu baru kita isi ya. Karena kita tahu bahwa di metode Newton-Raphson tidak ada garansi pasti menemukan akar, maka harus didefinisikan yang namanya maksimal iterasi ya. Yang tadi itu maksimal iterasinya itu kita input tadi iteras 7 ya, sesuai dengan soal ya. Berarti baru dibuat kondisi jika iterasinya masih lebih kecil dari max iter, maka jumlah iterasinya I, jumlah max iterasinya diisi dengan max iter ya. Apabila iterasinya itu sudah sama atau lebih besar, ini jumlah ini lebih kecil atau sama dengan, berarti else-nya apabila I-nya ya iterasinya sudah lebih besar daripada max iter, maka selesai ya, jumlah iterasinya I, jumlah maksimum iterasinya I. Selesainya itu berarti belum tidak ditemukan akar, maka ada sebuah message pesan proses belum konvergen atau divergen. Dan ini yang Pak sudah jelaskan sebelumnya, maka dia akan keluar ya, program akan keluar dari looping, maka dengan statement break ya. Kalau break berarti dia akan keluar dari looping ya, dan ditampilkan pesan tadi ya, proses belum konvergen atau divergen. Nah, baru setelah keluar dari looping N ini baru di display lagi ya, baru display hasil dengan headernya seperti ini ya. Header dari display seperti ini sesuai dengan apa yang ditampilkan. Ditampilkan apa? Tampilkan hasil. Jadi hasil itu diambil dari ya, matriks hasil di dalam looping ya ini. Oke, setelah itu akar diambil dari X baru, jumlah iterasi ya. Baru kita bisa memplotkan akar dari polinom tadi ya. Kita bisa cek, ini adalah plot ya. Masukin ke grafik, kita bisa melihat akarnya itu tepatnya di mana gitu ya. Ini kira-kira penjelasan dari listing programnya. Jadi mudah-mudahan yang adik-adik buat itu ya, isian akarnya itu ya dia terus secara sekuensial ya. Tapi kalau program ini sudah dibuat ya, tampilannya dalam bentuk baris dan kolom ya. Kita kembali ke MATLAB, ya, kita jalankan, ya, kita jalankan. Oke, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Input digit terakhir NIM Anda, misalnya tadi 9 gitu ya. Setelah itu input maksimum iterasi tadi 7 ya. Nah, maka keluarannya seperti ini dan grafiknya akan keluar ya. Jadi ketika dijalankan ya, jumlah iterasinya ya, perhitungan sebanyak 4 kali,
Tapi kalau matu iterasinya tadi ada 3 kali ya. Oke. Sehingga akarnya itu diambil dari X baru. X baru itulah min 1,6403 ya. 6403. Nah, jumlah iterasinya 4 ya. Jadi tampilannya itu terdiri dari iterasi. X0-nya, X barunya, Fx ya. F1X, F aksen X, dan cek epsilon ya. Jadi kita lihat paling terakhir ini, cek epsilonnya 0,0018. Sudah lebih kecil dari 0,01. Ya, berarti keluar dari looping dan akan menghasilkan ini ya. Nah, secara grafik coba diperhatikan. Ini ya. Ini adalah fungsi sumbu X0 ya. Maka akarnya ada di sini ya, ini min 1,5, maka min 1,64 ya sekitar di sini ya. Itu akar yang pertama. Akar yang kedua bisa juga berada di antara 1,5 sampai 2 ya. Maka tadi ada sebuah lagi yang nilainya X0-nya itu adalah 2 ya. Kalau 2 juga dia pasti menemukan akar. Kira-kira itu penjelasannya ya. Jadi coba kita cek ya punya Delvio tadi apakah ini baterainya ya. Oke. Jadi kita lihat apakah Delvio punya min 1,6403. Kita kembali ya. Oke, ini hasil outputnya tadi. Nah, X07 F1 pada iterasi pertama ya. Itu Fx1X-nya 24, Fx-nya 7 ya. Coba kita lihat tadi. Ya, oke, Fx-nya 7, F1X-nya min 24. Betul ya? Oke, setelah itu cek epsilonnya 0,1707 ya. Cek epsilonnya 0,1707 ya. Betul ya. Coba kita lanjutkan ke iterasi kedua. Fx-nya 1,0953. F aksen X-nya min 16 ya. Betul ya, min 16 ya. Fx-nya 1,0953. Oke, 1,0953. Cek epsilonnya 0,0397 ya. 0,0397. Oke, sampai ke terakhir ya. Oke, jumlah iterasinya coba cek epsilonnya berapa? 0,0018 sama ya. 0,0018 ya. 0,0018 dan akarnya itu adalah min 1,6403. Nah, sesuai ya, min 1,6403. Karena dimulai dari iterasi 1 untuk MATLAB ini, maka dia sampai ke 4. Tapi kalau yang di sini, dia sampai di iterasi ke-3. Jadi karena awalnya belum dihitung ya. Oke ya, jadi ini salah satu Delvio Colo ya punya benar. Mudah-mudahan dia mengerjakan sendiri ya. Setelah itu yang nomor 4, wah ini nomor 4 itu harusnya soalnya ya, nomor 4 itu kan 0,001. Jelaskan secara singkat apa pengaruhnya. Jadi tidak usah dihitung ya, dijelaskan saja ya. Atau Anda hitung ya di tempat lain, hasilnya baru Anda simpulkan ya. Jadi bukan disuruh mengerjakan ya. Jadi jika epsilon nomor 2 diganti dengan 0,001 ya. Kalau ini masih 0,01 ya. Berarti sebenarnya hasilnya sama ini ya. Nah, tidak ada perbedaan ya. Harus diuji 0,001 ya. Nah, apa perbedaannya? Kalau harusnya iterasinya epsilonnya tambah kecil, maka iterasinya bisa jadi bertambah banyak. Yang pertama. Yang kedua,
nilainya lebih presisi ya. Coba kita coba ya. Nah, kalau 0,0-nya ditambah 2 misalnya. Ya. 0,0001 ya. Apa pengaruhnya ketika kita jalankan ya? NIM-nya 9, iterasinya 7 ya. Nah, maka dia akan naik 1 iterasi ya. Gitu ya. Jadi makin tambah iterasinya makin bertambah dan nilainya makin presisi. Kita naikin lagi, nolnya tambah lagi ya. Misalnya 3 lagi. Kita jalankan 9, maksimum iterasinya 7. Nah, ini jumlah iterasinya 6. Jadi bertambah terus ya. Seperti itu. Lalu kembali lagi, apa pengaruhnya ke maksimum iterasi? Ini kan 7 ya maksimum iterasinya tadi ya. Coba maksimum iterasinya kita ya, nah, tadi kita kurangi hanya 4 gitu ya. Sedangkan hasilnya tadi kan sampai 6 iterasi. Kalau maksimum iterasinya 4 bagaimana? Nah, kalau maksimum iterasinya 4 maka keluarannya proses belum konvergen. Kenapa? Karena selama proses 4 ya, sampai di iterasi keempat, cek epsilonnya masih lebih besar epsilon. Jadi iterasinya masih dilanjutkan. Tetapi karena counter jumlah maksimum iterasinya sudah lebih dari I-nya ya, jumlah iterasi sudah 5, maksimum iterasi 4, maka akan jump ya, akan keluar dari program dan dinyatakan selesai. Ini adalah salah satu contoh efek dari penggunaan jumlah maksimum iterasi ya. Tadi kita lihat bahwa secara normal dia sampai 6 iterasi. Tetapi karena kita tandai maksimum iterasinya hanya sampai ya, 4, maka nah, kalau kita sampai 7, nah, hasilnya keluar iterasi 6 ya. Tapi kalau kita hanya masuk iterasinya 4, maka dia tidak menemukan. Karena apa? Nilai epsilon, cek epsilonnya masih lebih kecil ya, masih lebih besar ya dari epsilon. Jadi dia akan cari terus. Kira-kira itu adik-adik penjelasan dari listing programnya. Coba dipelajari. Ada yang mau mengetik listing programnya tadi di Office boleh dipelajari ya. Dan nanti akan soal remedial, pasti soalnya berbeda ya. Oke. Dengan demikian ya, adik-adik harus nanti Pak akan cek ya, yang nilainya di bawah 55, di bawah 60 ya, itu harus mengerjakan ulang perbaikan UTS. Ya, mungkin itu. Ya. Selamat siang, salam sehat selalu.